Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Samsul Kustiawan, seorang dosen di program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau. Sebagai seorang dosen, merupakan suatu kewajiban untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi, yaitu diantaranya adalah bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tentang salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan, yang merupakan mata kuliah wajib program studi agroteknologi yang terdiri dari 3 SKS dan berada pada semester 4. Setelah menyampaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah dalam teknologi produksi tanaman perkebunan berdasarkan analisis informasi dan data dalam menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Pada mata kuliah ini, proses pembelajaran saya menggunakan metode DIE yang merupakan singkatan dari D yaitu delivery, I yaitu interaction, E yaitu assessment. Delivery adalah suatu proses pembelajaran di mana saya menyampaikan materi pembelajaran yang baik dan menarik agar dapat diterima oleh mahasiswa. Materi yang saya sajikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL. CPL pada mata kuliah ini terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Untuk aspek sikap yaitu mampu menunjukkan nilai-nilai keislaman dan Pancasila, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian untuk aspek keterampilan, mampu mengevaluasi dan mengimplementasikan sistem pertanian dan teknologi budidaya. Dan yang ketiga adalah aspek pengetahuan, menguasai konsep teoritis, ilmu pengetahuan pertanian secara umum, dan konsep teoritis khusus dalam bidang produksi tanaman perkebunan secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Dari capaian pembelajaran lulusan tersebut kemudian diturunkan menjadi 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu CPMK yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan membedakan antara perbuatan yang benar dan salah berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta selalu memilih untuk menggunakan akhlak yang baik dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahlian. Kemudian CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan teknologi dalam produksi tanaman perkebunan, merancang strategi inovatif berbasis teknologi, serta menerapkan konsep tersebut untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha tani. Selanjutnya untuk CPMK yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu menganalisis permasalahan dalam produksi tanaman perkebunan, menentukan alternatif solusi berbasis data, serta merancang strategi pengelolaan yang mendukung produktivitas dan keberlanjutan usaha perkebunan. Kemudian dari capaian pembelajaran mata kuliah tersebut diturunkan menjadi 13 sub CPMK yang terdiri dari 14 pertemuan yang tidak termasuk di dalamnya UTS dan ujian akhir semester. Dalam proses pengajaran saya menggunakan berbagai literatur, diantaranya sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk ke aspek interaction, yaitu proses interaksi antara mahasiswa dan dosen dalam capaian pembelajaran. Adapun sistem interaksi yang saya bawakan di kelas adalah sistem SLC, Student Learning Center, yang merupakan metode pembelajaran menempatkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik akan lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai kemampuan individu masing-masing. Selanjutnya kita masuk ke aspek asesmen yang merupakan suatu proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Aspek asesmen ada 5 indikator penilaian. Yang pertama yaitu kehadiran, di mana dengan bobot 10%, tugas dengan bobot 10%, UTS dan UAS masing-masing dengan bobot 30%.
Keaktifan dalam diskusi dengan bobot 10%, praktikum dengan bobot 10%. Indikator penilaian tersebut saya sampaikan di awal perkuliahan agar mahasiswa mengetahui proses capaian pembelajaran selama 1 semester. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas secara luring. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali lagi perkuliahan pada hari ini di materi teknologi produksi tanaman perkebunan ya. Sudah 3 kali pertemuan kita kemarin. Terakhir kita bahas tentang morfologi ya, morfologi tanaman kelapa sawit yang terdiri dari dari bagian akar. Kemarin kita bagi 2 kan, ada bagian vegetatif dan bagian generatif. Baik, sebelum kita masuki materi yang sekarang pada hari ini, alangkah baiknya seperti biasa ya. Seperti biasa kita selalu melakukan awali perkuliahan dengan berdoa ya. Silahkan berdoa masing-masing. Sekarang kita materi pada hari ini akan kita bahas terkait tentang pembibitan tanaman kelapa sawit ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama itu kita akan sama-sama mengetahui tentang sistem pembibitan kelapa sawit, kemudian juga ada yang disebut dengan pre-nursery, ada main-nursery, dan juga tahapan ya, proses-proses tahapan di dalam pembibitan tanaman kelapa sawit ya. Ini merupakan skenario pembelajaran. Yang pertama itu ada pendahuluan kurang lebih 10 menit, kemudian ada nanti pemaparan materi ataupun penyampaian materi kurang lebih 50 menit, dan diskusi nanti kita adakan diskusi ya, ataupun tanya jawab ya, kurang lebih 20 menit. Juga penugasan, ada tugas seperti biasa pertemuan yang sebelumnya juga selalu saya berikan tugas, ada 10 menit ya. Terakhir penutup kurang lebih 10 menit. Oke, masuk ke sistem pembibitan tanaman kelapa sawit. Ada 2 bentuk sih ya. Ada 2 bentuk pembibitan di tanaman kelapa sawit ini. Yang pertama itu double stick system, yang kedua itu single stick system ya. Kenapa ini penting kita bahas? Karena bibit ya, bibit yang kalau kita kelapa itu bibit juga termasuk di dalam, ada nanti sebelumnya itu benih, merupakan faktor pembatas awal yang untuk menentukan kedepannya dalam proses pertumbuhan tanaman ya. Faktor pendukung pertama bibit. Dengan bibit yang berkualitas, bibit yang bagus, bibit yang unggul, sehingga tentunya akan mendukung ke arah pertumbuhan nantinya ya. Ke arah pertumbuhan nantinya, pertumbuhan yang bagus, pertumbuhan yang baik nantinya akan menghasilkan yang paling tidaknya itu arahnya yang kita harapkan produksi ya. Produksi terutama yang kita bahas sekarang ini adalah kelapa sawit yang juga akan menghasilkan produksi yang bagus. Pastilah dengan pertumbuhan ya, pertumbuhan karena didukung juga dengan bagian vegetatif ya. Bagian vegetatif yang bagus, pertumbuhan tanaman yang bagus diawali dari proses pembibitan, maka akan menghasilkan pastinya ya, akan menjamin produksi ataupun di kelapa sawit itu adalah TBS, tandan buah segar ya. Akan itu yang tujuan akhir kita di dalam berkebun kelapa sawit. Nah, itu semua ada faktor yang paling penting yang mendasar yang paling penting diperhatikan. Yang pertama itu adalah proses pembibitan ya, proses pembibitan. Nah, di dalam proses pembibitan ini ada 2 bentuk pembibitan di tanaman kelapa sawit. Yang pertama itu double stage system. Nah, double stage system ini menggunakan 2 tahap pelaksanaan ya, 2 tahap pelaksanaan. Yang pertama itu ada pre-nursery dan yang kedua itu ada main-nursery. Nah, ada kekurangan dan ada kelebihan di 2 sistem ini. Yang pertama itu pengawasan bibit lebih mudah ya. Di 2 tahap ataupun double stage system ini pengawasan bibit lebih mudah, kemudian pelaksanaan pembibitan dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu daripada pre-nursery-nya, kemudian untuk mempersiapkan sehingga ada waktu ya, ada waktu ataupun jeda waktu untuk memasuki kita di pembibitan utama ya, ataupun di main nursery, kemudian menghemat penggunaan polybag ya. Nah, kemudian di kelebihan di pre-nursery double stage system ini ataupun 2 tahap. Yang pertama itu pengawasan bibit itu lebih mudah. Artinya dengan ada 2 tahap ini kan tadi kan double stage system itu kan 2 tahap ya. 2 tahap itu yang pertama ada pre-nursery-nya. Nah, pre-nursery-nya itu dengan dengan adanya perlakuan pre-nursery pada pembibitan tersebut tidak membutuhkan luasan lahan yang begitu luas. Nah, sehingga akan mempermudah dalam pengawasan bibit, baik itu dalam pengendalian hama penyakit, kemudian pengairan, juga pengendalian
gulma ya, artinya akan lebih mempermudah ya, mempermudah di sana, artinya dalam kita mengendalikan hama penyakit, kemudian juga memenuhi kebutuhan air dan juga pengendalian gulma ya, artinya hal-hal tersebut yang bisa mengganggu dalam proses pertumbuhan tanaman ataupun bibit kelapa sawit di pre-nursery ya, sehingga lebih mudah kita dalam proses pengawasannya ya. Nah, kemudian kekurangan dengan single stage system ini ataupun satu tahap ini, yang pertama itu kecambah harus cepat ditanam. Makanya kalau misalkan seandainya dalam proses pembuatan bibitan harus dirancang lebih awal, satu tahap atau dua tahap. Seandainya satu tahap yang akan kita laksanakan, berarti kita readykan dulu semua sarana dan prasarana, tempat, media tanam, barulah kita melakukan pemesanan ke cambah ataupun biji kelapa sawit. Jika terjadi kematian bibit akan banyak polybag yang kosong di lapangan, sementara polybag sudah tersusun di lapangan. Nah, kita langsung menanam kecambah di lapangan juga mati dia. Akan menimbulkan banyaknya polybag yang kosong ya. Kemudian pengawasan selama 3 bulan. Nah, itu yang paling penting sebenarnya, karena di awal tanaman itu masih rentan ya. Masih rentan dalam kondisi tanaman yang masih muda, bahkan mungkin juga kecambah yang masih kita tanam ke lapangan itu kan masih dalam kondisi jaringan-jaringan tanaman muda, itu juga rentan terhadap hama. Nanti antaranya semut, kemudian jangkrik. Nah, itu juga yang artinya menjadi kendala ya. Artinya kekurangan dengan satu tahap ini, pengawasan bibit selama 3 bulan ya. Artinya membutuhkan perawatan yang benar-benar intensif, selama 3 bulan ya. Kemudian waktu persiapan areal, sarana dan prasarana juga lebih singkat. Nah, itu tadi saya bilang tadi, artinya harus di awal ya. Di awal kita sediakan dulu, kita readykan lahannya, sarananya, medianya, barulah kita melakukan pemesanan di bibit ya. Oke. Itu yang pembibitan di kelapa sawit, sistemnya itu ada 2. Yang pertama itu tahap ganda, yang kedua itu hanya tahap tunggal ataupun satu tahap pelaksanaan. Ada yang ditanyakan sampai situ? Pembibitan kelapa sawit. Ada belakang yang mau bertanya? Pak, saya Praditya Anugrah ingin bertanya soal sistem pembibitan, Pak. Tadi yang sudah Bapak jelaskan ada 2 sistem pembibitan. Ada yang sistem stack system, double stack system, dan single stack system. Dari kedua tersebut ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kita sebagai petani biasa lah ya kan Pak, tidak PT gitu kan Pak, lebih efisien mana Pak dari segi biaya ataupun lainnya Pak? Terima kasih. Oke. Siapa lagi yang bertanya tadi? Belakang. Perkenalkan, nama saya Gema Wahyu Priyanda. Gema. Iya Pak. Izin bertanya Pak, dari 2 sistem tersebut, double stage system sama single stage system, itu apakah mempengaruhi kualitas gitu Pak, kualitas bibit tersebut dari 2 sistem tersebut? Terima kasih Pak. Masih ada yang bertanya? Pertanyaan pertama tadi siapa namanya? Raditya. Raditya itu mempertanyakan ada 2 tahap di pembibitan kelapa sawit. Yang pertama itu 2 tahap, yang kedua itu 1 tahap. Kemudian dari kedua sistem tersebut mana yang lebih efektif ya kan, sebagai tapi bukan skala perusahaan. Nah, dia skala artinya mungkin ini bahasa saya tangkap dulu, seandainya masyarakat biasa ingin melakukan suatu pembibitan kelapa sawit, mana yang lebih bagus digunakan, 1 tahap atau 2 tahap? Ada yang bisa jawab? Oke, baik. Kalau tak ada dari kedua sistem itu memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, salah satunya yang paling mendasar, paling diperhatikan itu kalau kita sebagai petani biasa ataupun petani kecil, bukan petani biasa, petani kecil ataupun yang menanam kebun kelapa sawit dalam skala terbatas, ya tentulah kita mengharapkan pengurangan dari segi biaya ataupun cost di proses pembibitan. Nah,
Kalau kita lihat dari kedua sistem tersebut, yang meminimalkan biaya adalah dalam satu tahap perlakuan, ataupun sistem pembibitan dilaksanakan hanya satu tahap, ataupun langsung ke pembibitan utama ataupun main nursery ya. Karena di sana tidak ada proses pre-nursery. Nursery cukup besar biayanya di sana, pemberian polybag, persiapan naungan, bahkan sampai ke pengendalian hama penyakit, juga pemenuhan kebutuhan air. Nah, oke, itu yang satu ya. Mana tadi kan yang ditanyakan itu mana yang lebih efektif ya. Efektif apabila kita sebagai petani kecil ya. Itu artinya hanya membibitkan dalam jumlah mungkin kebutuhan tanaman itu hanya 2,5 hektar ataupun 3 hektar ya kan. Nah, itu lebih, berarti kita lebih efektif menggunakan yang satu tahap. Tapi ingat, pelaksanaannya itu yang saya jelaskan tadi harus kita awalkan, kita redikan di awal semua medianya ya. Kita redikan semua medianya di lahan bersihkan, kemudian persiapan media pengisian polybag kita standby kan, barulah kita melakukan pemesanan ke cambah ataupun bibit ya, ataupun benih. Oke, siapa? Raditya ya. Ada yang menambahkan dari tanggapan saya tadi? Nah, kemudian tetapi ya, di dalam 2 tahap tadi kalau skala besar ya, skala besar ya lebih 2 tahap tadi yang lebih kebanyakan diterapkan ya. Yang 2 tahap menggunakan pre-nursery dan main nursery, karena ada beberapa ini proses-proses yang dipertimbangkan. Salah satunya ya tadi pengecambahan tadi. Artinya persiapan untuk memasuki ke dalam pembibitan utama tadi, sehingga ya kalau perusahaan besar dalam skala besar, pembibitan skala besar ya tentulah yang dua tahap ya, 2 tahap. Pertanyaan kedua siapa tadi? Gema ya. Apakah mempengaruhi kualitas bibit yang dihasilkan ya. Dari segi kualitas bibit 1 tahap dan 2 tahap itu tidak ada perbedaan, kualitasnya tetap sama, hanya saja terkadang kalau di yang 2 tahap itu yang juga ada apabila terjadi salah proses dalam proses ini pre-nursery juga akan menimbulkan kualitas bibit yang kurang bagus. Salah satunya nanti pertumbuhan bibit kerdil, ataupun nanti munculnya penyakit genetis akibat kesalahan dalam proses pemupukan. Nah, kalau dilakukan dua tahap, tapi kalau dalam kondisi konteks yang bibit yang pertumbuhan yang normal, kualitasnya tetap sama ya. Oke, ada lagi di pembibitan kelapa sawit. Masih kering. Nampak samar sekali, bahkan ada yang tidak nampak seperti itu ya. Kemudian kita coba, kita colek dengan air. Sudah mulai bernampakan. Jelas kita aktifkan, ini dia, oke, seperti ini.
calon akar. Warnanya agak cenderung kecoklatan. Kemudian yang bagian ini adalah calon tunas. Kalau istilahnya sih ini yang calon akar tulang, yang bagian atas ini adalah pemula. Ini yang nantinya akan menjadi batang, ini yang menjadi akar. Posisinya seperti ini. Bagian posisi akar, calon akar ada di bawah. Pastikan dia masuk ke dalam tanah. Oke, kita lihat. Kita bikin lubang. Nah ini contoh. Kita bikin lubang kurang lebih 3-5 cm. Kemudian masukkan kecambahnya. Ingat bahwa calon akar atau urat mula berada di posisi bawah, kemudian mula atau calon batang berada di posisi atas. Kemudian pelan-pelan ditutup dengan tanah. Kemarin tanah saja, jangan dipadai. Oke. Untuk penanaman kecambah ini, karena kecambah dari PKS ada yang single tone ya, single tone itu seperti ini. Kelas tunggal. Kemudian ada yang double tone. Ini yang double tone contohnya. Ada single tone, ada double tone. Nah, biasanya banyak muncul pertanyaan, untuk yang double tone ini bagaimana? Apakah nanti pertumbuhannya bisa sama? Secara pertumbuhan kita tidak bisa memastikan itu sama atau tidak, tapi bisa kita cek nanti setelah 3 bulan. Tapi jangan pernah dimatikan. Ya. Untuk double tone ini kita lihat pertumbuhannya sampai 3 bulan. Kalau dia nanti seragam, ya kita pakai semuanya, dua-duanya. Tapi kalau dia tidak seragam, satu sangat mengecil, ini salah satu setelah nanti mau pindah ke kondisi besar. Nah, bagaimana tanamnya, posisi tanamnya ya? Nanti ada beberapa kasus bahwa pertumbuhan plumula atau batang itu tidak sejajar. Nih, salah satu contoh kasusnya ini adalah yang sejajar, kemudian ini adalah contoh yang tidak sejajar. Ya, oke. Ini tidak sejajar, artinya di sini berlawanan. Nanti kita lihat contohnya yang ini, kemudian ini yang nah, ada lagi yang triple tone 3. Ini gimana cara nanamnya? Ini kita lihat yuk. Sejajar dulu. Nah, cara nanamnya sejajar, oke. Tetap bikin lubang dulu. Boleh pakai alat, boleh pakai jari. Posisikan radikula atau calon akar untuk di bawah, calon batang adalah di atas. Oke, kemudian tabui dengan tanah tanpa ditekan di atasnya. Oke. Kemudian yang kedua adalah double tone yang tidak sejajar. Ini contohnya. Nah, lebih bagus adalah kita melihat posisi dari benua-nya. Kita lihat caranya. Nah, kita lihat. Jadi ke arah samping semua benua kalau bisa. Karena nanti bentuknya dia akan condong ke atas dan kemudian yang triple tone. Contoh itu saja. Cara namanya saya dirubah. Nah, tetap bermula pada bagian atas dan dibuka tetap mengarah ke bawah. Oke, mudah-mudahan jelas. Mudah-mudahan itu jelas ya. Nanti pertanyaan, kalau ada pertanyaan dan sebagainya nanti bisa dikomunikasikan dengan PKS. Bermanfaat bagi kita semua. Ini Mas, ada nampak catatannya? Apa kelebihan tadi? Bisa dilakukan suatu tahap, Pak. Satu tahap, terus Tidak memerlukan bedengan atau naungan. tidak memerlukan bedengan atau naungan. Ya. Terus Kalau untuk kekurangannya, kecambah harus cepat ditanam, Pak.
Kemudian pengawasan selama 3 bulan untuk kerja yang besar. Pengawasan selama 3 bulan ya. Itu kelebihan dan kurangan double ataupun dua tahap di dalam pembibitan kelapa sawit. Nah, di dua bentuk tersebut mana sih yang lebih umum gitu kan, yang sering digunakan? Nah, dalam skala besar kita melakukan proses pembibitan skala besar, biasanya lebih umum digunakan adalah yang 2 tahap. Tapi apabila kita petani ingin menanam kelapa sawit dalam jumlah yang sedikit, hanya 1 atau 2 hektar, lebih bagusnya yang 1 tahap. Artinya kecambah itu langsung ditanam pada polybag yang besar ataupun disebut dengan proses pembibitan main nursery, karena mengingat biaya yang dikeluarkan dalam proses pre-nursery, polybag, kemudian membuat naungan, juga pemupukannya, ya kan, bukan juga pengendalian hama dan penyakit. Ya. Yang soal double spot tadi itu, Pak. Hmm. Itu kan ada yang sejajar formulanya dan ada yang tidak sejajar, Pak. Nah, kenapa harus nunggu 3 bulan baru bisa kita pisahkan? Apa nggak tanam itu? Oh, di video yang PTPN PPKS ya, video PPKS tadi dalam proses perkecambahan ya. Dalam proses perkecambahan, artinya dalam kecambah sawit tadi kan ada yang saya buka ini aja lah, buka gambarnya aja. Nah ini ya kan, ada yang 1 tunas, 2, 3 ya. Ini bahkan ada 4 kan, ada 4 ya kan. Nah, ini semua juga ini bisa ditanam dan bisa dikembangkan juga menjadi bibit semuanya. Tapi tergantung ya, tergantung maksud saya itu dari kedua tunas ini memiliki 2 tunas, calon tunas ini 3 dan ini. Nah, biasanya kalau di lapangan itu perhatikan dari tunas-tunas yang nanti berhasil menjadi bibit itu. Apabila biasanya ada yang seimbang nanti, keduanya itu ada seragam pertumbuhannya. Dan juga ada yang nanti yang satu itu kerdil. Nah, apabila ada satu yang kerdil berarti yang digunakan hanya satu tunas. Nah, kemudian pertanyaan tadi kenapa harus menunggu 3 bulan? Harus sampai di pembibitan selesai di pre nursery memasuki main nursery. Artinya di sana ada proses yang dikerjakan memisahkan akar. Nah, jadi sehingga agar tidak terganggu, maka dibongkar biasanya. Polybag itu dibongkar, ya kan, airnya diputus dari cambah ini. Artinya melekat dari kecambah tadi. Nah, sehingga menunggulah waktu kurang lebih selama 3 bulan tadi ya. Artinya saat proses pemindahan transplanting dari pre-nursery ke main. Nah, disitulah proses pemindahannya, proses pemecahan. Tapi syaratnya perhatikan apabila dua tunas, kalau seimbang seimbang kan seragam pertumbuhannya berarti tetap digunakan keduanya. Keduanya bisa digunakan bibit. Kemudian kalau yang 3 bahkan ada yang 4 tuh kan, berarti di dalam itu ada embrionya 3 tuh, di dalam yang 3 dan ada yang 4 tuh. Itu kalau misalkan seragam ya bisa digunakan semuanya. Kalau pertumbuhan seragam, tapi kalau ada yang lebih kerdil satu, berarti hanya satu yang digunakan. Artinya mana yang bagus itu yang digunakan ataupun ditransplanting ke main nursery. Kurang lebih seperti itu. Di mana? Apa nggak berebut unsur hara ya? Di? Kalau yang tumbuhnya double stem itu? Ya tetap. Ya kemanapun ya pasti terjadi perebutan unsur hara. Di saat dia dalam satu media ada 2 tanaman dan ada yang 1, pasti adalah perbedaan, ya kan? Nah, makanya tadi pemilihan ataupun penggunaan bibitnya itu dipilih mana yang tumbuhnya bagus. Baik, itu materi pada hari ini tentang bibit kelapa sawit. Kurang lebihnya kalau ada yang salah mungkin yang kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.